Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, ibtau tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Resti Warliani selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari kerja kelompok kami. Baik, sebelum ke materi, di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Maulana Hamdan, saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Terus di sini ada Serla Herianti Herianto yang akan menjelaskan pemateri kedua. Terus yang terakhir Wildan Nurul Kolobi, pemateri ketiga. Baik, kita langsung saja kepada pemateri pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. 1. Pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Desmita pada tahun 2019 nomor 44, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objek, mekanisme, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Yang kedua, belajar menurut pandangan teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Behavioristik adalah suatu studi tentang kelakuan manusia. Teori belajar behavioristik adalah sebuah aliran dalam teori belajar yang sangat menekankan pada perlunya tingkah laku atau behavior yang dapat diamati. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respons. Ciri-ciri teori behavioristik. Yang ke-1, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Yang kedua akan dijelaskan oleh Serla Herianti Herianto. Silahkan kepada Serla Herianti Herianto untuk menjelaskan pemateri kedua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya ada tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Tokoh pertama yaitu John B. Watson. Menurut Desmita 2009 nomor 44, behavioristik adalah sebuah aliran dalam pemahaman tingkah laku manusia yang dikembangkan oleh John B. Watson
pada tahun 1878 sampai 1958. Seorang ahli psikologi Amerika pada tahun 1930. Sebagai reaksi atas teori psikodinamika, perspektif behavioristik berfokus pada peran dari belajar dan menjelaskan tingkah laku manusia. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan-aturan yang diramalkan dan dikendalikan. Menurut Watson dan para ahli lainnya meyakini bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil dari pembawaan, genetik, dan pengaruh lingkungan atau situasional. Tingkah laku dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak rasional. Hal ini didasari dari hasil pengaruh lingkungan yang berbentuk dan memanipulasi tingkah laku. Tokoh yang kedua ada Ivan Pavlov. Paradigma kondisioni klasik merupakan karya besar Ivan P. Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Ilmuwan Rusia yang mengembangkan teori perilaku melalui percobaan tentang anjing dan air liurnya. Proses ditemukan oleh Pavlov karena perangsang yang asli dan netral atau rangsangan biasa secara berulang-ulang dipasangkan dengan unsur penguat yang menyebabkan suatu reaksi. Perangsang netral disebut perangsang bersyarat atau terdisionir atau yang disingkat dengan CS. Penguatan adalah perangsang tidak bersyarat atau bisa disingkat dengan US. Reaksi alami atau reaksi yang tidak dipelajari disebut reaksi bersyarat atau CS. Pavlov mengaplikasikan istilah-istilah tersebut sebagai suatu penguat. Maksudnya, setiap agen seperti makanan yang mengurangi sebagian dari suatu kebutuhan. Dengan demikian, dari mulut anjing akan keluar air liur sebagai reaksi terhadap makanan. Apabila suatu rangsangan netral seperti sebuah belatau genta dibunyikan bersamaan dengan waktu penyajian, maka peristiwa ini akan memunculkan air liur. Menurut Desmita 2005 nomor 55. Tokoh ketiga yaitu Skinner. Beliau adalah seorang psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori perilaku Watson. Pandangannya tentang kepribadian disebut dengan behaviorisme radikal. Behaviorisme menekankan studi ilmiah tentang respon perilaku yang dapat diamati dan determina lingkungan. Dalam behaviorisme Skinner, pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan pengembangan. Menurut Skinner, pengembangan adalah perilaku. Konsep-konsep dikemukakan Skinner tentang belajar lebih mengulik konsep para tokoh sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Serla Herianti Herianto yang telah menjelaskan pemateri kedua. Selanjutnya kepada Wildan Nurul Kolbi yang akan menjelaskan pemateri ketiga. Saya persilahkan.
Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen. Menurut Sugandi, komponen-komponen tersebut terdiri atas tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran. Teori belajar behavioristik ini merupakan suatu proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu sehingga menjadikan siswa tidak bebas berkreasi maupun berimajinasi. Pembelajaran yang dirancang oleh teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan itu adalah objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada siswa. Oleh sebab itu, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang diterangkan oleh guru, maka itulah yang harus dipahami oleh siswa. Selanjutnya, teori observational learning. Menurut Bandura, observational learning ini merupakan proses kognitif yang melibatkan sejumlah atribut seperti bahasa, modalitas, pemikiran, dan pengaturan diri dari perilaku seseorang. Bandura mengatakan bahwa observational learning mungkin melibatkan imitasi. Apa yang dipelajari oleh seseorang adalah informasi yang diproses secara kognitif dan digunakan dalam cara yang memberikan keuntungan tertentu. Bandura juga mengatakan bahwa observational learning yang bersifat kognitif ini bukanlah teori reinforcement. Artinya, belajar tidak tergantung kepada ada tidaknya reinforcement ini. Bahkan, meskipun ada reinforcement, masih dipertimbangkan kontingensinya terhadap belajar dan perilaku yang akan dilakukan. Selain itu, Bandura juga mengatakan bahwa informasi yang didapatkan melalui learning hanya akan digunakan bila mana ada alasan untuk menggunakannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bandura dalam konsep belajar menekankan pada adanya model atau figur subjek yang melakukan suatu aktivitas, konsekuensinya dari aktivitas itu dan bisa diamati oleh observernya agar terjadi belajar. Apabila syarat itu sudah terpenuhi, maka ada atau tidaknya reinforcement ini menjadi tidak penting karena reinforcement dapat diperoleh secara vicarious melalui model yang mendapatkan reinforcement. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wilda Nurul Qalbi yang telah menjelaskan pada pemateri ketiga. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.